Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alexandra Aidia Fahira dengan NIM 2453011005 dari program studi D4 Kimia Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis etnomatematika dan sains dalam budaya Bali. Kita langsung saja untuk materi pertama, yaitu etnomatematika dan sains pada lawar, di mana ini dapat dilihat dari proporsi matematika dan pada bahannya, di mana dilihat dari rasio bahan dasar juga rasio bumbunya. Bahan dasar dari lawar ini itu ada kelapa, sayuran, dan juga daging. Kemudian bumbu utama dalam lawar itu seperti bawang, cabai, kunyit, kencur yang tentu saja harus memiliki proporsi yang seimbang. Kemudian yang kedua itu prinsip kimia pada perubahan rasa yang terjadi pada saat pembuatan lawar, di mana yang pertama yaitu emulsi lemak, di mana minyak kelapa mengikat senyawa aroma seperti saponin dalam kencur dan kurkumin dalam kunyit. Kemudian yang reaksi kedua yaitu reaksi Maillard, di mana daging yang dimasak dengan bumbu mengalami reaksi antara asam amino dan gula reduksi yang dihasilkan dari gula merah, kemudian menghasilkan rasa dan aroma yang kompleks. Tentu saja proporsi gula harus tepat untuk mempercepat reaksi ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu jajalakla dan nilai gizi. Nah, untuk mengetahui nilai gizi yang terdapat pada jajalakla ini, tentunya kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah kalori dari setiap kandungan bahan-bahan yang terdapat pada jajalakla. Nah, kita misalkan jajalakla ini memiliki kalori setidaknya 200 hingga 250 kalori untuk satu porsinya, di mana jajalakla ini itu terdiri dari tepung beras, santan, dan juga gula merah yang sudah dicairkan, di mana sumber kalori utama yang terdapat pada jajalakla ini adalah karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, untuk menghitung gizi tersebut, kita perlu menjumlahkan kalori-kalori yang terkandung dalam bahan-bahan pada jajalakla tersebut, yang dimana berdasarkan komposisi pangan. Mengapa? Supaya kita tahu dan kita bisa memperkirakan berapa banyak porsi yang bisa kita makan dalam seharinya, dan supaya kita bisa mendapatkan gizi yang seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu proses fermentasi tape singkong Bali, di mana proses fermentasi dari tape singkong ini itu erat kaitannya dengan sains, terutama pada bidang mikrobiologi. Hal ini dikarenakan pada proses fermentasi tape itu melibatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, di mana ini mikroorganisme ini mengubah glukosa menjadi alkohol dan asam organik. Contohnya seperti asam laktat. Di mana pada proses fermentasi ini semakin lama alkohol dan asam semakin banyak, sehingga mengakibatkan singkong menjadi lunak dan rasa manis dan asam juga muncul. Tentu saja pada proses fermentasi tape singkong Bali ini itu erat kaitannya dengan pengukuran waktu juga pengukuran suhu, di mana tentu saja waktu fermentasi itu memengaruhi hasil akhir dari fermentasi tape singkong ini. Nah, waktu yang optimal untuk memfermentasikan tape singkong ini diperkirakan selama 48 hingga 60 jam. Juga
terdapat di suhu ruang sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian, materi yang keempat yaitu ukuran asta kosala kosali dan geometri. Nah, asta kosala kosali ini merupakan sebuah cara penataan lahan untuk tempat tinggal dan bangunan suci, di mana penataan bangunan ini biasanya menggunakan ukuran tubuh manusia sebagai satuan panjangnya. Nah, jenis-jenis pengukuran dalam asta kosala kosali ini ada 3, yaitu musti, di mana musti ini adalah ukuran atau dimensi untuk ukuran tangan mengepal dengan ibu jari yang menghadap ke atas. Kemudian yang kedua itu ada hasta, yaitu ukuran sejengkal jarak tangan manusia dewasa dari pergelangan tengah tangan sampai ujung jari tengah yang terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu depa, yaitu ukuran yang dipakai antara dua bentang tangan yang direntangkan dari kiri ke kanan. Kemudian geometri ruangnya, yaitu pada bangunan-bangunan di Bali itu terbentuk atau berbentuk persegi panjang ataupun bujur sangkar, yang dimana itu dibagi oleh sumbu imajiner atau biasa dikenal dengan sange mandala, yang dimana itu membentang dari timur ke barat dan juga dari utara ke selatan. Kemudian materi yang kelima yaitu pura dan simetri, di mana bentuk simetri yang ditemukan itu yang pertama ada simetri refleksi, di mana contohnya itu pada Candi Bentar atau gerbang yang terbelah. Nah, di mana dalam simetri refleksi ini itu mempunyai fungsional berdasar sains, yaitu pintu atau jendela kembar di sisi kiri dan kanan ini memicu cross ventilation alami, yang dimana mempercepat sirkulasi udara. Kemudian yang kedua, bentuk simetris yang kedua itu adalah simetri radial, yaitu pada Meru, di mana atap yang bertumpang ganjil. Nah, fungsional yang berdasar sains ini itu adalah kekuatan strukturnya, di mana bentuk piramida bertumpuk meratakan beban ke tiang utama, di mana tumpang atap miringnya itu 30 derajat meminimalkan gaya angin. Kemudian bentuk simetris yang ketiga yaitu simetri translasi, yaitu pada ruang bale berjajar yang identik sepanjang sumbu timur hingga barat pada bangunan Bali. Nah, di mana simetri translasi ini itu memiliki fungsional juga berdasar sains, yaitu distribusi cahaya, di mana barisan bale menghadap timur hingga barat itu memastikan pencahayaan matahari merata sepanjang harinya. Kemudian materi yang ketujuh yaitu tumpang sari dan pola fraktal. Nah, di mana tumpang sari ini adalah susunan atap bertingkat yang mencerminkan tingkat spiritual, di mana hal ini dapat dijelaskan dengan konsep matematika fraktal bahwasanya setiap tingkat atap atau tumpang itu merupakan replika skala lebih kecil dari tingkat bawahnya. Nah, tentunya ini memiliki manfaat fungsional dalam ilmu matematika, yaitu yang pertama ada ventilasi optimal, yang kedua kekuatan struktur, dan yang ketiga pengelolaan air hujan. Mengapa? Karena atap bertingkat ini dapat memecah aliran air, di mana lipatan tidak langsung jatuh ke tanah sehingga mengurangi erosi. Juga sudut kemiringan tiap tingkatnya itu sekitar 15 derajat hingga 25 derajat itu optimal untuk aliran air cepat. Kemudian materi yang ketujuh yaitu gamelan dan polaritme. Nah, di sini itu bisa dilihat dari pola matematisnya, yaitu ritme gamelan Bali ini atau kotekan ini menggunakan siklus ketukan
Misalnya itu 8 atau 16 ketuk dengan instrumen saling melengkapi, di mana pola interlocking ini mengikuti rasio matematis presisi seperti 3:2 dan sinkronasi titik temu dalam siklus, di mana tempo dijaga kolektif dengan hitungan ketukan yang seragam. Kemudian dapat dilihat konsep sainsnya, yaitu pada fisika gelombang, di mana suara dihasilkan dari pukulan pada bilah logam atau perunggu yang bergetar. Kemudian frekuensi dasar ditentukan dimensi, massa, dan elastisitas material, di mana getaran menciptakan harmonik dan inharmonik yang membentuk timbre unik. Kemudian frekuensi ini disetel empiris ke sistem pentatonik atau bisa dikenal slendro dan atau pelok, di mana menghasilkan spektrum akustik yang khas. Kemudian materi yang ke-8 yaitu tangga nada dan perhitungan frekuensi. Nah, di mana ini bisa dilihat dari yang pertama, yaitu perbandingan matematis dan fisik musik Bali dengan sistem musik Barat, yang dapat dilihat dalam aspek yang pertama, yaitu jumlah nada di mana ini bisa dilihat dalam aspek yang pertama, yaitu jumlah nada interval, di mana pada musik Bali yaitu pelok atau slendro ini, itu untuk pelok itu memiliki 5 sampai 7 nada, sedangkan slendro memiliki 5 nada, di mana ini tidak merata atau rasio irasional. Kemudian pada lagu sistem musik Barat itu jumlah nadanya 12 nada per oktav. Kemudian intervalnya itu merata sempurna. Kemudian dalam aspek frekuensi dasar, di mana pada musik Bali itu berbasis harmonik alamiah, yaitu contohnya pada 420 Hz. Kemudian untuk sistem Barat ini dia sistemnya standar A4, yaitu 440 Hz. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek nada, yaitu pada musik Bali contohnya pada pelok itu perbandingan rasio nadanya itu 1:1,2, 1,5:1,8:2,3. Kemudian pada sistem musik Barat itu rasio mereka tetap. Kemudian yang kedua ada implikasi pada persepsi nada, di mana dapat dilihat dari aspek persepsi yang pertama, yaitu kesonansia, di mana pada musik Bali itu bergelombang atau intervalnya tidak stabil, di mana ini menghasilkan timbre yang magis. Kemudian pada sistem musik Barat itu stabil atau predictable, di mana ini menghasilkan harmonisasi yang kuat. Kemudian pada aspek emosi, di mana pada musik Bali ini memicu rasa sakral, dinamis, dan tegang karena disharmoninya itu parsial. Kemudian pada sistem musik Barat itu teratur dan tenang karena harmonisasi mereka sempurna. Kemudian yang ke-9 yaitu tabuh dan sinkronasi, di mana dapat dilihat etnomatematikanya yaitu pada konsep waktu dan sinkronasi, di mana dalam etnomatematika Bali, sinkronasi gamelan tari ini berbasis konsep waktu siklus atau berulang dengan ketukan terstruktur, contohnya siklus 8/16 ketuk 8 atau 16 ketuk sebagai kerangka kolektif, di mana gerak penari seperti agem itu terikat pada titik kritis seperti ketukan gong melalui proporsi waktu tetap. Sementara kendang ini mengatur dinamika tempo menggunakan rasio matematis. Contohnya yaitu pada percepatan 1,5 kali berdasarkan respon visual. Nah, kemudian ilmu saraf atau persepsi ritmenya pada tabuh dan sinkronasi ini, yaitu yang pertama itu ada mirror neuron, di mana
Saat penari mendengar tabuh, neuron cermin di otak itu mengaktifkan area motorik seolah mereka sendiri memainkan gamelan, di mana ini memicu respon gerak refleks. Kemudian yang kedua ada entertainment gelombang otak, di mana ritme gamelan yaitu 4-8 Hz itu menyinkronkan gelombang otak penari dan penonton, di mana ini menciptakan sensasi kesatuan ritmis. Kemudian yang ketiga yaitu window temporal, di mana otak manusia ini bisa mendeteksi keterlambatan gerak dengan musik dalam 50 sampai 100 milisekund, di mana gamelan Bali ini memiliki toleransi hingga 200 milisekund karena kompleksitas poliritme. Kemudian materi yang ke-10 yaitu loloh dan takaran tradisional, di mana pada pembuatan loloh ini itu menggunakan takaran tradisional. Nah, misalnya seperti satu jari, itu artinya itu lebar sebanyak lebar luas jari tengah. Kemudian sejumput, yaitu artinya takaran sejumlah jarak jempol dan telunjuk orang dewasa. Yang kemudian ada satu genggam, di mana ini maksudnya volume telapak tangan yang itu kurang lebih 120 ml cairan. Kemudian kandungan aktif pada tanaman dari sisi biokimia yang terdapat pada loloh. Yang pertama itu ada kunyit, di mana mengandung kurkuminoid yang berfungsi sebagai inhibitor COX-2, di mana ini sebagai antiinflamasi dan antioksidan kuat. Kemudian ada temulawak yang mengandung satorizol, di mana ini berfungsi menstimulasi enzim glutathione, di mana ini berfungsi sebagai detoksifikasi hati. Kemudian bahan yang terakhir itu ada daun cemcem, di mana mengandung asam askorbat atau vitamin C yang berfungsi sebagai kofaktor sintesis kolagen dan imunomodulator. Kemudian materi yang ke-11 yaitu usada Bali dan diagnosis tradisional, di mana berdasarkan ilmiah observasi, contohnya itu seperti lidah bercak putih itu dapat didiagnosa sebagai infeksi jamur yang dapat diatasi dengan meminum ramuan antifungi. Kemudian dan nadi dangkal dan cepat itu bisa saja didiagnosa sebagai tachycardia, di mana ini bisa diatasi dengan meminum herbal penurun denyut jantung. Kemudian materi yang ke-12 yaitu fermentasi herbal dan perubahan kimia, di mana ini pada perubahan kimianya selama fermentasi itu ada hidrolisis senyawa kompleks, di mana enzim mikroba dari ragi atau bakteri memecah polisakarida, protein dan lipid menjadi gula sederhana, asam amino dan asam lemak. Kemudian tentu saja fermentasi ini berkaitan dengan waktu dan suhu dengan konsep tradisional, yaitu pada waktu atau hari itu tradisi Bali menggunakan kalender Pakuwon atau siklus 7 hari. Misalnya itu bisa disebut hari baik, misalnya hari Kajeng Kliwon, di mana diasosiasikan dengan waktu fermentasi optimal 3-7 hari. Kemudian suhu, yaitu suhu ruang sekitar 25 derajat hingga 30 derajat Celcius yang dianggap ideal untuk melakukan fermentasi ini. Kemudian materi yang ke-13 yaitu kain endak dan pola simetris, di mana kain endak ini merupakan salah satu kain tenun khas dari Bali yang sangat terkenal. Nah, nama endak ini berasal dari kata gendekan atau ngendek yang memiliki arti diam atau tetap dan tidak berubah warna, di mana terdapat jenis simetri dalam kain endak itu yaitu simetri translasi atau pola berulang, kemudian simetri refleksi atau cermin, dan simetri rotasi. Kemudian etnomatematika yang terdapat pada kain endak ini yaitu yang pertama ada
algoritma modular di mana perhitungan benang, baik itu benang fungsi atau pakan, menggunakan pola yang berulang. Kemudian ada skala motif, dan yang terakhir ada geometri alat. Materi yang ke-14 yaitu busana adat dan rasio emas, di mana rasio emas pada busana adat Bali ini itu seperti perbanding panjang kain, yang dimana ini adalah perbandingan pinggang ke lutut dengan lutut ke mata kaki. Kemudian estetika dan sains persepsi pada busana adat Bali ini juga, yaitu rasio emas ini menciptakan kesan seimbang dan enak dipandang sesuai prinsip triangga atau keseimbangan atasan tubuh dan juga bawahan. Kemudian materi yang terakhir yaitu pakaian upacara dan fungsi termal, di mana pakaian Bali ini biasanya itu menggunakan bahan yang memungkinkan sirkulasi udara untuk mengurangi panas. Kemudian fisika termalnya itu adalah di mana lapisan longgar pada kain kamben ini meminimalkan konduksi panas tubuh. Dari presentasi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya ini itu mengungkapkan integrasi etnomatematika dan sains dalam budaya Bali melalui beragam aspek. Matematika tercermin dalam arsitektur, contohnya seperti simetri Candi Bentar, Meru dan Bale, pola fraktal tumpang sari, geometri asta kosala kosali. Kemudian tekstil ya pada pola simetri kain endek, musik pada perhitungan frekuensi gamelan dan struktur ritme, serta proporsi rasio emas pada busana adat. Nah, untuk pada sains itu terimplementasi dalam fermentasi mikrobiologis, yaitu pada tape singkong dan loloh cemcem. Kemudian analisis gizi itu pada jajelakla, fungsi termal pakaian upacara, serta prinsip kimia pada pengolahan lawar, di mana pengetahuan tradisional seperti takaran herbal atau loloh pada loloh itu dan diagnosa usada Bali juga sinkronisasi tabuh itu turut memperkaya kompleksitasnya. Nah, secara holistik budaya Bali menampilkan harmoni unik antara konsep matematis, prinsip ilmiah, dan nilai spiritual yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni.